Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar yang bertindak untuk menangkap perhatian, mendapatkan keuntungan, dapat digunakan atau dikonsumsi yang memenuhi suatu keinginan dan kebutuhan. Produk meliputi objek fisik, pelayanan, lokasi, organisasi, dan ide. Dan di kesempatan kali ini, jenis usaha atau perusahaan yang saya ambil adalah Kopi Kenangan. Kopi Kenangan adalah gerai minuman non-franchise yang berkonsep grab and go dengan pertumbuhan tercepat di Indonesia. Kopi Kenangan juga menyediakan sejumlah produk minuman yang lainnya sebagai pilihan seperti teh tarik, Milo, dan Thai tea. Invention atau penciptaan adalah penemuan baru berupa peralatan maupun proses. Pada praktiknya dalam dunia bisnis, tenggat waktu suatu invention atau penciptaan tidak dapat diterapkan, maka invention tidak dapat direncanakan ya. Dan pada tahun 2020, Kopi Kenangan mengembangkan sayapnya ke industri makanan juga dengan meluncurkan varian roti bernama Cerita Roti serta brand ayam goreng dengan nama Cigo pada tahun 2021. Brand kopi lokal Kenangan, maksud saya Kopi Kenangan, terus melakukan inovasi-inovasi menarik untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Terbaru, Kopi Kenangan meluncurkan produk kemasan siap minum atau ready to drink yang bertajuk dengan Kenangan hanya untukmu. Dan target pasarnya sendiri adalah usia 18-35 tahun ya. Dan saat ini Kopi Kenangan hanya untukmu hadir dengan 3 varian rasa, ada Black Aren, Mantan Cino, dan Avocado. Kopi Kenangan baru dengan biji kopi pilihan, 100% gula aren dan susu segar. Selalu ada, hanya untukmu. Harga atau price merupakan satu-satunya elemen dalam bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan bagi perusahaan. Untuk Kopi Kenangan sendiri, pertimbangan strategis harus menjadi perhatian perusahaan, khususnya dalam penentuan harga, perhitungan kemampuan pelanggan yang dihitung oleh Kopi Kenangan, yaitu jika segelas harga Kopi Kenangan itu 18.000, harga itu sudah diperhitungkan sesuai dengan kemampuan pelanggan untuk membelinya. Selain itu, promosi yang dilakukan karena jumlah produk yang diproduksi lebih rendah dibandingkan dengan biaya kegiatan promosi. Jadi di awal saya dan partner saya kita lihat banyak sekali coffee shop yang big chains, tapi semua kebanyakan dari luar negeri. Jadi kita mikir sendiri, kok kita di negara sendiri nggak ada sih yang bikin coffee shop yang namanya Indonesia dan yang bisa besar. Dalam konteks persaingan, bisa jadi 2 atau lebih perusahaan yang bersaing dapat menjalin kerjasama di tengah kondisi pasar yang semakin kompleks. Campuran antara 2 organisasi tersebut akan melahirkan jaringan bisnis yang fleksibel. Kopi Kenangan pun ikut serta, yaitu dengan melibatkan BTS yang berkolaborasi dengan Build New York Project mengenai Kopi Kenangan menjadi distributor resmi dan pertama di Indonesia bahkan di Asia Tenggara, yang berarti para penggemar BTS akan bisa mendapatkan merchandise resmi yang dijual di berbagai channel e-commerce-nya Kopi Kenangan. Di era perdagangan modern ini, konsumen memilih untuk terlibat dalam transaksi bisnis yang cenderung bersifat relasional atau atas dasar hubungan baik. Ditambah dengan peran elemen intangible yang semakin penting dalam persaingan bisnis, maka menjaga hubungan baik dengan konsumen menjadi perhatian utama bagi perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan dituntut untuk mampu mengelola hubungan baik tersebut sebagai salah satu marketing capabilities-nya. Dalam kajian marketing capability tersebut dikenal dengan Customer Relationship Management atau CRM. Untuk tetap menjalin hubungan dengan konsumen Kopi Kenangan, konsisten menjaga kualitas produknya sendiri. Berbicara soal kualitas produk, Kopi Kenangan memang tidak main-main ya dalam produknya itu. Lewat Kenangan Academy, Kopi Kenangan memberikan training bagi para barista sebelum terjun langsung meracik kopi di gerai mereka. Dan salah satu pendekatan dasar untuk membangun hubungan adalah melalui pengembangan manfaat loyalitas yang ditingkatkan bagi pelanggannya. Ini mungkin keuntungan finansial atau sosial bisa jadi,
memanfaatkan finansial, memberi pelanggan alasan finansial untuk memasuki hubungan jangka panjang, dan tetap setia pada produk pemasok. Ini mungkin termasuk diskon untuk pembelian massal atau pembelian berulang, atau penghargaan lain untuk yang loyalitas. Untuk membuat pelanggan merasa lebih dekat, sebaiknya Kopi Kenangan membuat layanan pelanggan berupa program loyalitas berbentuk membership card, berupa kartu fisik dengan desain kekinian. Dengan demikian, pelanggan merasa lebih eksklusif dan lebih personal dengan kepemilikan kartu fisik member seperti yang sudah dilakukan Paritel Kopi Internasional Starbucks. Hubungan jangka panjang akan terjalin antara Kopi Kenangan dengan pelanggannya. Dan juga Kopi Kenangan dapat melakukan benchmark dengan Paritel Kopi Starbucks dalam segi CRM. Bonus-bonus potongan harga dan penawaran khusus seperti dapat dinikmati diskon pada tanggal tertentu, dan bonus poin tersebut di hari ulang tahun dapat tingkat membership tertentu. Mungkin menurut saya hal itu sudah diterapkan Kopi Kenangan dengan memberikan promo-promo yang menurut saya bagus dan banyak ya. Memahami dan meningkatkan cara di mana sumber daya penjual menambah nilai dan melindungi hubungan pelanggan menjadi kepentingan strategis di pasar yang didorong ke arah komoditasi. Sejauh strategi pemasaran bergantung pada hubungan pelanggan yang kuat dan berkelanjutan, terdapat ketergantungan implisit maksud saya pada kapabilitas penjualan. Sejauh tenaga penjual telah membangun dan mempertahankan hubungan pelanggan yang kuat dengan menciptakan nilai bagi pelanggan, ini memberikan sumber daya strategis bagi perusahaan yang akan berdampak pada pilihan strateginya. Dalam hal ini, sebagai bentuk komitmen Kopi Kenangan terhadap kualitas dan pengembangan talenta, Paritel Minuman Grab & Go ini meresmikan pusat pelatihan bernama Kenangan Academy. Kenangan Academy adalah perwujudan customer obsession dan komitmennya terhadap kualitas. Ragam pelatihan diantaranya adalah kompetensi dasar, pengembangan dan sertifikasi barista, sertifikasi body trainer, dan store trainer, dan program pengembangan kepemimpinan. Halo, nama saya Edward Tirtanata. Saya CEO dan co-founder dari Kopi Kenangan. Saya berharap bahwa saya bisa memperkenalkan Kopi Kenangan Academy ini sebagai sebuah medium untuk meningkatkan SDM di Indonesia. Kenapa Kopi Kenangan Academy ini dibangun? Karena kita percaya bahwa Indonesia itu bukan cuma bisa ekspor komoditas sebagai brand, tapi kita juga bisa ekspor tenaga kerja sebagai skill worker gitu. Jadi kita pengen Indonesia itu mempunyai kualitas SDM hospitality yang paling ramah servisnya, yang paling mengerti tentang produknya, dan juga bisa membuat kopi sesuai dengan standar SCA atau standar Specialty Coffee Association yang sudah ada. Saat ini tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility atau CSR dianggap sebagai elemen yang memiliki pengaruh besar pada strategi pemasaran organisasi. CSR ini merupakan komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal, dan berkontribusi untuk meningkatkan ekonomi bersama dengan meningkatkan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komuniti lokal, dan juga masyarakat secara lebih luas. Kepada Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih, serta Kopi Kenangan yang telah memberikan 200 cup kopi kepada Rumah Sakit Islam Jakarta. Setelah mendonasikan APD dan Kopi Kenangan gratis untuk tenaga medis, CSR yang dilakukan Kopi Kenangan selanjutnya adalah membantu kelangsungan kebun binatang yang ada di seluruh Indonesia. Sejak Maret 2020, banyak kebun binatang di Indonesia yang tidak memperoleh penghasilan karena harus ditutup sementara dikarenakan penyebaran COVID-19. Akibatnya, kebun binatang pun tidak memiliki biaya untuk membeli pakan atau menggaji karyawannya. Satwa pun terpaksa dipuasakan. Atas dasar itulah, Kopi Kenangan ingin mengajak semua penikmatnya untuk menggalang dana bagi para hewan dan kebun binatang di Indonesia supaya mereka tidak terlantar kelaparan. Dari hasil penggalangan dana yang dilakukan Kopi Kenangan,
menambahkan donasi, Kopi Kenangan mendapatkan donasi sebesar 400 juta untuk disalurkan ke PKBSI, yaitu Perhimpunan Kebun Binatang se-Indonesia, dan didistribusikan guna membeli pakan, vitamin, perawatan bagi satwa di kebun binatang se-Indonesia.